Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam lestari. Masih bersama kami di Road to Camp Channel. Pada pagi ini kita akan membahas masih tentang pendakian bersama Bang Dewo. Sahabat RTC, jangan lupa riang gembira ya. Siap. Mantap, Bang Dewo, kita mau tanya nih sekilas tentang pendakian. Para pendaki yang di gunung suka ada kejadian insiden hilang, nyasar, tersesat. Itu kenapa pendaki sering begitu tuh, Bang Dewo? Oke, selamat pagi sahabat RTC, salam lestari. Jadi gini Bang Indra, kebanyakan pendaki yang insiden pendaki hilang atau kayak sasar atau gerakan di gunung, sebenarnya itu balik lagi ke pendakinya itu sendiri. Karena benar kegiatan luar ruang itu bukan sekedar ajang coba-coba ya, yang dimana prosedur itu harus diikutin ya kan. Kadang pendaki sekarang ya, sahabat-sahabat pendaki, sahabat-sahabat kita juga mungkin mereka hanya jadi korban medsos ya, ikut-ikutan gitu ya. Sebenarnya ya kegiatan luar ruang itu bukan hanya sekedar ikutan, harus ada yang namanya edukasi ya kan. Edukasi ya minimal dasar, mereka harus mengetahui yang dasar-dasar pencinta alam ya, yang dimana ya kayak kejadian hilang atau apa dimana ya, mereka harus mengetahui dasar ya 3 hal yang dalam itu ya, baca navigasinya, PPGD-nya, terus apa minimal dasar. Kenapa dibilang dasar ya, untuk mencegah hal-hal yang tadi Bang Indra tanyakan kepada saya, tersesat, nyasar gitu ya, harus mengetahui ada pelajaran navigasi ya gitu. Jadi ya pendaki sekarang lebih banyak yang hal-hal coba-coba sih, ketimbang mereka mengetahui basic dasar untuk kegiatan ini luar ruang. Jadi apa keren-keren gitu ya, jadi artis medsos gitu. emang tidak menyalahkan, itu hak prerogatif mereka, tapi setidaknya antisipasi, andai kata ya mereka belum mikirin hal ke situ. Kalau misalkan ketika dia nyoba-nyoba itu hak gua, ya betul, tapi ketika itu terjadi sama dia bingung mau ngapain. Posisinya seperti itu Bang Indra. Makanya ya edukasi pendaki itu penting menurut saya ya. Itu jadi untuk mencegah dari dia tersesat keluar dari jalur itu harus ada pelajaran materi navigasi gitu juga ya. Jadi kalau untuk kayak seperti itu menurut saya ya, kita mengakui lah, kita ini pendaki pemula, nggak usah lah kita buka jalur atau apa, ikuti aja jalur yang sudah ada. Udah mudah ya? Ya mudah. Udah ada jalur. Sekarang ya, abang-abang kita mungkin perintis-perintis kita yang udah dulu itu udah membuatkan yang namanya jalur yang umum buat pendaki pemula. Tapi kadang-kadang eksistensi ini yang bikin mereka mau coba-coba ngebuka jalur, padahal nggak bener juga ya. Tinggal ngikutin aja di masing-masing pos sudah ada petunjuk ya. Betul, sekarang kan lebih mudah kok. Apa namanya, pos sudah dibuat, nama-nama pos sudah dibuat ya kan, jarak tempuh udah dikasih tahu ya kan. Jadi ya minimal kita mengikuti arahan yang udah ada lah, jangan kita buat coba-coba. Baik lagi, jangan kegiatan luar ruang itu jangan dibikin buat coba-coba ya. Untuk sahabat RTC, para pendaki jangan coba-coba untuk pendakian. Jadi harus juga dengan prosedur dan kesiapan dari perlengkapan, peralatan, logistik ya, semuanya harus disiapkan. Untuk misalnya insiden ada kecelakaan, itu harus ada P3 juga Bang? Ya benar, kita juga harus tahu lah basic PPGD, P3K minimal, P3 kita itu udah standar ya, standar pendakian ya. Dia tahu lah kayak P3 kit itu ya, dia tahu apa yang dia bawaan, apa yang dia obat yang harus dibawa, dia tahu karena dia mengukur dalam arti dia dalam diri dia, gue punya penyakit ini. Jadi minimal dia udah set obat apa yang akan dibawa P3-nya ya kan. Misalnya asam lambung, udah siap obatnya gitu ya. Dari misalnya
apa urat kilir, Ya seleo. minimal ada. kita udah ada yang namanya obat oles gitu ya. Jadi harus dibawa P3 kit juga ya. Ya betul. Untuk perlengkapannya nih Bang, kan di gunung kan dingin ya, suhunya kadang kan berapa derajat ya, kadang ada para pendaki yang kena hipo gitu Bang ya. Itu bisa kena hipo ya, itu kenapa ya? Ya balik lagi ya untuk yang tadi itu peralatan ya, yang ini gue bilang itu enggak. Ya pendaki itu ya kita yang namanya manajemen peralatan ya, kita udah harus tahu. Balik lagi ke edukasi nih. Edukasi ya. Ya balik lagi ke edukasi. Manajemen peralatan itu penting, apalagi peralatan pribadi ya. Peralatan pribadi itu penting untuk mencegah kejadian hipotermia, karena hipotermia itu sebenarnya bisa diatasi ketika kita udah siap. Iya, Ya kan, bisa diatasi ya bisa dengan kesiapan diatasi gitu dengan ya. kesiapan manajemen peralatannya. Ya. Minimal peralatan pribadi dia safety, ya kan, Dari perlengkapan juga perlengkapan dia ya kan safety. Jadi hipotermia itu sebenarnya bisa diatasi ketika kita bawa peralatan pribadinya itu safe buat kita. lengkap ya. Ya. Ya, kayak misalnya jaket, Jaket kayak tenda jaya gitu. standar pendakian lah, jaket ya, ransel ya kan, sepatu, dan minimal peralatan pribadi standar pendakian. Mungkin mereka yang udah berkegiatan orang itu paham dasar peralatan pribadi ya kan. Jadi intinya itu edukasi nih Bang Indra. Edukasi ini itu penting buat pendaki-pendaki pemula ya, untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi di jalur. Kita nggak tahu Ya, ya. ya kan. Jadi untuk sahabat nutrisi, untuk para pendaki yang ingin mulai pendakiannya, jangan lupa sebelum berangkat checklist perlengkapannya biar lengkap. Gak apa-apa walaupun berat, yang penting tidak menyusahkan, tidak Betul. menjadi insiden dan tidak menjadi masalah di gunung, tidak menyusahkan teman dan kawan yang lainnya. Ada lagi Bang Dewo, misalnya kena, kan tadi insiden hipotermia, perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa saat pendakian? Ya perlengkapan pribadi ya, yang dari atas sampai itu ya kan. Ya sepatu itu wajib, sepatu, tempat alas kita buat injak di jalur ya, sepatu Tuh wajib ya, banget sepatu ya, wajib karena ya. jalan berbatu kan ya. Batu kita nggak tahu trek jalur ya, kebanyakan gunung-gunung Jawa Barat, Jawa Tengah ya treknya hampir semua batu ya. Mungkin trek tanah itu di bawah, batu masih tanah ya kan. Kalau Jawa Tengah hampir semua kesononya ke atasnya kan batu. Jadi kayak sepatu, tas, ransel, jaket ya kan, raincoat itu Sepatu tuh paling paling utama lah. Jangan pakai sendal nggak boleh ya. Ya kalau standar pribadi ya pendaki dulu. Saya Dulu pakai sendal ya? waktu saya belum Sendal tahu jepit. ya, saya waktu belum punya edukasi ya, saya juga jujur saya juga pakai sendal. Cuman yang saya bilang waktu itu ya, pengalaman adalah gue yang terbaik. Jadi kita ngelihat pengalaman ya, ternyata pakai sendal itu nggak safe. Tapi itu pakai sepatu. Ya. Nyaman tapi nggak safe. Betul. Wah, bahaya juga ya. Bahaya juga. Karena ketika kita udah kena insiden di jalur, bingung juga, ya kan? Kalau teman kita sigap, kalau teman kitanya acuh, bingung juga kita Bang Indra. Jadi kita menyesuaikan ini sendiri kan? Iya. Berarti dari bawah sepatu ya, Ya. kaos kaki, Kaos mau kaki, ya. terus celana Sa- buat Celana buat Pergerakan, pergerakan, ya. celana buat pergerakan, ya kan? Yang gampang menyerap keringat, yang cepet nggak kering ya. menyerap keringat, cepat kering, ya kan? Kena hujan langsung kering ya kan? Celana buat istirahat, ya kan? kaos buat pergerakan juga ya. Kaos pergerakan. Bedanya Ya. sama buat tidur ya. Ya, kaos juga harus bawa ya, kaos buat pergerakan sama kaos buat istirahat ya kan. Rata-rata Twitter panjang ya. rata-rata panjang karena mencegah ya, kita di jalur kan nggak tahu ada pohon duri ya, karena bahaya juga. Ada kalau yang jalur ketutup penuh duri ya bahaya juga buat tangan kalau kita pakai kaos pendek ya. Iya. Seperti itu Bang Indra. Tas ransel, Tas ransel itu kebutuhan yang utama untuk bawaan pribadi kita ya. Topi rimba mencegah kita, muka kita ini kena dahan-dahan pohon yang tajam ya. Seperti itu Bang Indra. Jadi kadang ransel juga carry sesuai kapasitas kebutuhan kita ya. Ya, kebutuhan kita juga emang care juga butuh, karena ya banyak air tinggi isinya kosong juga percuma. Carry gede, Air gede
kosong ya. Tengah isinya setengah juga buat apa? Ada ya, Nggak cuman nggak sesuai gitu nggak kebutuhan. sesuai. Ya bawa lah sesuai ya 35 liter ya. Minimal satu carrier itu kita bisa buat nolong 2 orang lah. Kita sama teman kita. Ya kan kalau kita udah mengetahui edukasi tentang pendakian ya, yang edukasi dasar ya. Minimal apa yang kita bawa set buat kita dan bisa nolong teman kita satu orang, Mbak Indra. Iya. Kita nggak perlu tas gede-gede, ya kadang perlu kita bawa tas gede, tapi kita ukur berapa orang yang kita bawa, ya kan. Kalau kita masih bawa 3 orang 4 orang, ya kita bawa tas yang ini lah, defek yang 45, 35 minimal. Isi tas defek itu bisa nolong kita sama teman kita. Jadi tas ransel itu emang kadang kita butuhnya gede, ternyata nggak sesuai Nah, nyaman, betul. malah jadi berat. Betul, malah jadi beban juga ya kan. Udah di jalur capek Bang Indra. Yang bawa yang ada temen juga yang bawain. Bukannya enjoy kita bermain, malah jadi nyusahin ya. Ya itu tadi dia, poinnya itu dia. Balik lagi ya, mereka itu sahabat-sahabat kita mungkin ya korban eksistensi lah. Eksistensi Ya, di medsos. dia pikir enak, bener enak kalau mereka udah tahu dasar semuanya, edukasinya. Bener enak, kegiatan luar orang itu enak ketika kita tahu dasar kegiatan luar orang ini, jadi enjoy. Tapi kalau cuman ikut korban ikut-ikutan ini ya kendalanya ada aja Bang Indra di jalur. Ki gunung asik enak ya. Asik. Kalau kita ngikutin sesuai apa yang prosedur. Dari perlengkapan ya kan, Saya sepakat itu. dari persiapan fisik sebelum belum pendakian, jogging, betul, jogging hamin 30 hari lah. Karena apa, jadi fisik dan perlengkapan saling menunjang ya. Saling menunjang, itu suatu kewajiban ya, itu hak paten lah. Fisik dan peralatan ya kan, edukasi dasar itu hak paten buat kegiatan luar ruang. Wajib jogging ya. Mereka minimal mengarahkan, ketika udah diarahkan toh dia mau jadi apa, balikin lagi ke dia. Tugas kita itu mengarahkan dia sampai dia terbuka pikirannya dan dia menentukan arah hidupnya mau kemana. Banyak anak didik saya ya dari Cinta Alam, yang dari saya pegang SD sampai sekarang udah pada kerja. Alhamdulillah mereka yang udah pada kerja nggak lupa sama coachnya. Gampang diarahin. Diarahin, minimal arah-arah yang positif lah. Berkontribusi kepada wilayah Ya, juga. kita balikin lagi kepada Lingkungan. wilayah, lingkungan. Dan saya menegaskan kepada mereka, lu cari ilmu di luar sono. Ketika ilmu lu udah banyak, tumpahin. Karena generasi lu di bawah udah nungguin. Banyak abang-abangan itu banyak, tapi yang peduli sama generasi itu dikit, yang peduli sama wilayah itu dikit. Makanya ya pemimpin itu bukannya ini ya, bukan diciptakan tapi dilahirkan ya. Berarti ibarat tuh orang pintar banyak, cuman orang bener tuh jarang ya. Ya, banyak, saya akui orang pintar banyak, tapi yang minta, makanya Nggak mau pusing ya. nggak mau pusing. capek. Itu hal yang utama tuh, nggak mau pusing, nggak mau capek. Ya itu hak mereka. Tapi kalau saya ya, yang ya Bang Indra juga teman, kita pernah merasakan berjuang untuk regenerasi raya. Bang Indra mungkin basic ke keagamaan, ya kan, sampai sekarang, dan saya basic ke ilmu kewilayahan, lingkungan, dan itu hukum alam yang nggak bisa kita hindari, itu harus kita jalani, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus dibebani itu dan enjoy, karena kita orang organisasi jadi enjoy bergeraknya. Udah biasa ya. Udah biasa. Nih, sahabat RTC Bang Dewo emang luar biasa kesibukannya. Selain eksis di gunung, dia eksis di wilayah, pengabdian pada wilayah, yaitu sebagai ketua Karang Taruna. Tugas RW itu lebih waktunya lebih ini lagi, ya kan. FKDM itu kan forum kewaspadaan dini masyarakat, pencegahan dini, ya kan. Itu harus benar-benar ya Ngurusin orang mulu ya. ngurusin orang mulu enggak. Udah kan, Refreshingnya naik gunung ya. iya, refreshingnya ya di bawah
ngebuang ininya kita ke gunung, ya kan. Lihat yang indah-indah, yang tenang lah, ngopi. Nah, ngopi lah, intinya ngopi di ketinggian lah, ya kan. Suntuk ngurusin wilayah kadang ada sisi jenuhnya juga, ya paling main tipis-tipis lah, nggak ngilangin fresh skin itu. Jadi menurut saya ya orang masing-masing udah digariskan untuk Anda mengurusi basic Anda kesini, Anda mengurusi ini. Jadi contoh Anda, Bang Indra, fokus pendidikannya di kegiatan agama. Udah, itu udah digariskan. Anda ngurusin ini. Saya kewilayahan dan saya fokus kewilayahan. Jadi masing-masing orang itu saya pikir orang udah masing-masing udah digariskan untuk memimpin antara generasinya itu. DW4 untuk agamaan ada, untuk kewilayahan ada, ya kan? Ya kan, generasi untuk keputsalan ada, buat kecinta agamannya ada. Futsal juga Bang Dewa aktif Ya, alhamdulillah R4 kemarin betul-betul di antar RW ya, kegiatan Karang Taruna ya, juara satu tingkat kelurahan, naik kecamatan, ngewakilin sampai tingkat wali kota sih untuk R4 sendiri. Masuk wali kota Ya, antar kecamatan jatuhnya ya. Mantap, luar biasa ya. Seperti itu Bang Indra kegiatan saya. Jangan lupa like, komen, share, terus pantengin di Road to Camp channel. Oke Bang, Siap. kita lanjut dengan obrolan lagi tadi nih. Bang Dewo, untuk terakhir pendakiannya kemana nih kemarin? Ya, agenda ya, 2 agenda, mengawal bocah Dieng ya, benar itu ponakan saya Bocah juga. Dieng. Iya, masih umur 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun ya, saya mengawal. Selamat, saya pertama keselamat sama dia, ya kan. Dieng lama istirahat sebentar. Saya kemarin baru pulang dari Raung ya. Raung bocah Dieng ikut juga. Bocah Dieng ikut juga. Ya, bocah Dieng ikut juga dan dia jadi umur 10 tahun pertama sih, bocah pertama yang sampai ke Puncak Sejati. Udah mantap lah. Ya. Umur 10 tahun naik ke Gunung Raung sampai Puncak Sejati. Wah, luar biasa nih. Regenerasi tuh Bang ya. Ya, regenerasi. Ponakan lah. ya? Ponakan kebeneran. Kayaknya kan adik saya beneran juga sama, udah nyemplung juga ke situ. Gantian tahun 2016 bawa bapaknya, kemarin bawa anaknya. Tuh, gimana Bang perjalanannya Bang? Ya, kalau buat Raung sendiri, alhamdulillah ya, buat saya itu yang kedua kalinya ya. Dok tuh kali Dua ya. kalinya, alhamdulillah, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apa-apa, dan nyampe lah kita tujuan kita bersama ya kan, Puncak, dengan anggota kemarin Bang Ajin juga ikut ya kan, Bocah Dieng ikut, dan Berapa orang tuh Bang? kemarin kita berangkat 6 orang sih. 6 6 orang, kita ke Raung itu 6 orang selama perjalanan itu 6 hari kita PP ya. Dari Jakarta ya? Ya, Jakarta 6 hari. 6 hari 5 malam lah. Ke Jakarta itu, sorry, bukan 6 hari, 7 hari sampai Jakarta ya. 7 hari 6 malam. Dari Jakarta sampai Raung balik lagi 7 hari 7 total. hari total ya. Keseluruhan Ya, total pergerakan ya, perjalanan 7 hari. Dan walaupun ditemani badai dan kabut, hujan dan badai sih. Wah, mantap. Di puncaknya ya. Dari berangkat dari Jakarta Ya. 7 orang tadi Bang. Ya. Itu naik akomodasi apa Bang? Ya, kita biasa naik naik kereta ya. Jakarta Surabaya Banyuwangi. Dari stasiun Senen ya, Ya. Senen Surabaya. Ya. Berarti untuk naik akomodasi naik kereta Ya. menuju Raung dari stasiun Senen menuju Surabaya. Ya, ke Gubeng. Surabaya ke Gubeng. Lanjut lagi. Dari Gubeng lanjut ke Kalibaru ya. Lanjut lagi ke stasiun Kalibaru. Ya, tujuan Banyuwangi. Setelah itu Bang, dari Kalibaru Dari Kalibaru kita selama perjalanan itu alhamdulillah aman ya, dan kita dari Kalibaru itu naik ojek ke base camp. perjalanan berapa jam dari stasiun Kalibaru ke base camp? Dari stasiun Kalibaru nggak pakai berapa jam, yang lama itu hanya 25 menit. Yang lama itu dari Surabaya ke Kalibarunya Main berapa jam tuh?
6 jam. Surabaya Kalibaru. Iya. Kalau dari dari Senennya Surabaya. Dari Senen kemarin naik kereta jam berapa ya? Jam 3, jam 4. Jam 5. Naik kereta jam 5. Jam 5 sore. Sore. Sampai Sampai Surabaya. Surabaya itu jam 7. Jam 7. Jam 5 sore sampai jam 7. Oh, bayangin aja tuh duduk di kereta ya berapa jam ya. Panjang itu. Itu baru Surabaya. Ya. Belum lagi lanjut dari Surabaya ke Kalibaru. Kalibaru tadi 4 jam apa 6 jam? 6 jam, 6 jam. Dari stasiun Surabaya menuju stasiun Kalibaru 6 jam. Nah, lanjut lagi naik ojek ke base camp. Ya. Kurang lebih 25 menit. 25 menit. Base camp. Nama base campnya tahu kan? Nama base camp kemarin kita untuk yang kedua kali kemarin ini nge-base camp di Raung Camp. Oh, di Raung Camp. Raung Camp. Kita Pak Aldi kata ini base camp, alhamdulillah orang sono oke lah untuk penyambutan pendaki Raung lah. Bersahabat dan benar-benar welcome lah. Ramah ya. Ramah ya. Asik lah ya. Di base camp Pak Aldi. Di pas base camp Pak Aldi break dulu lah ya. Ya, kita break malam kan benar kita nyampe sore ya. Pendakian udah mulai nggak ini ya. Jadi istirahat. Nah, besok paginya baru kita prepare gerakan besok pagi. Itu pada saat pendakian lagi rame apa? Emang lagi Ya, beneran waktu saya naik itu beneran lagi rame. Ya kan, lagi rame. Rame pendakian dan kita tahu sendiri ya, Raung itu adalah gunung tersulit se-Pulau Jawa. Raung, Kita luar biasa gunung tersulit di Pulau Jawa. Puncak-puncaknya ya. Makan waktu panjang, mungkin nguras tenaga juga Bang. tenaga dan pikiran bukan Pak. Paling lama juga naik Ya, itu ya. paling lama. Jalanan ya. Sama kayak kita ke tempat-tempat lain lah, ke Rinjani kemana, ya kan. Itu mulai start dari base camp jam berapa Bang? Ya, untuk kemarin itu kita sebelum pergerakan itu, jadi di Raung itu sekarang ada yang namanya itu ya, technical meeting ya. Oh, teknik. Ada technical meeting untuk edukasi pendaki biar gimana pun kita mengikuti lah aturan yang sudah baku dan base camp ya aturan base camp, nggak ada yang udah expert udah apa, tetap Semua di situ sama ya? duduk bareng kita diedukasi. Ada namanya technical meeting ya kurang lebih sama kayak ke Semeru kemana, kurang lebih kemarin technical meeting 30 menit lah di situ. Kita dikasih tahu trek-trek apa ya, walaupun saya udah ini tapi saya tetap menghargai ya aturan yang sudah baku di situ. Jadi ya kalau kata saya ada istiadat ya diikuti lah. Ya kan? Ada istiadat setempat harus dipatuhi. Ya. Itu untuk pendakian Gunung Raung kira-kira wajib dengan guide dan porter apa Ya. gimana? Jadi kalau untuk pendaki Raung ya wajib ya di sono kemarin ya. Karena waktu saya pertama ke sono juga sama saya pakai guide alat ya. Iya. Ya terus yang kedua juga sama pakai guide alat. Tinggal kalau pakai guide porter air atau porter itu tentatif ke kita. Tapi yang Wajib pasti porter, ya tapi yang pasti guide alat itu harus wajib lah. Satu tim 1 orang ya kan 5 misalnya 5 satu tim 5 diselipin guide-nya 1. Dengan kapasitas 5 pendaki, Ya. guide 1. Ya. Kalau lebih dari 5 ditanggung 8 dia ditaruh 2. Oh, 2. Ya. Ini untuk para pendaki yang untuk mau ke Raung emang diperlukan wajibkan jasa guide ya. Dan untuk jasa porter itu tentatif aja ya, untuk membawa air. Untuk simaksinya Bang, Ya. Raung Simaksi itu berapa ya? kalau gunung-gunung Simaksi di Jawa Tengah, Jawa Timur ya masih standar lah ya. Nggak nyampe gede kayak kita di Jawa Barat tuh. Masih standar itu. Masih standar lah ya. Standar, nggak nyampe di angka 50 atau pasti 20-an. Masih di bawah standar, masih ada di bawah 50.000, sekitar kurang 20-an. lebih 20.000. 20-an. Iya, itu simaksi. Untuk guide-nya Bang, Guide-nya kemarin guide alat itu kita per orang itu kena 400 guide alat ya. untuk guide alat Ya. satu orangnya 400.000. Ya, kena 400.000 karena kita tahu jalur itu kan membutuhkan alat yang namanya webbing, yang namanya body harness ya kan,
Untuk menuju puncak Menuju dibutuhkan dengan alat APD seperti itu ya. APD Alat seperti kayak itu. climbing gitu ya. Climbing. Karena emang jalurnya ya silakan dah kalian cek dah jalur di Raung dah. Maupun saya ceritakan kalian bisa lihat dah jalur di Raung seperti apa dah. Setelah pendaki nih yang mau ke Raung bisa dilihat share dulu lah di Google Ya. lah untuk gunungnya seperti gimana ya. Lanjut Bang Dewo, pas pendakiannya mulai start Ya. bisa diceritakan nih. Ya mulai pendakian kita kemarin jam 9 ya. Pergerakan kita jam 9 pagi Bang. Ya, jam pagi Jam 9 pagi start tuh ya. dari start base itu camp. udah selesai itu ya, udah selesai technical meeting ya. 9 pagi naik ojek kita kan Iya. sampai pos 1 loh. Oh dari base camp ke Ya pos 1 naik ojek ya, ya? naik ojek. Wah mantap naik ojek. Naik ojek. Dari base camp ke pos 1 naik ojek. Budgetnya murah kok, Ojek berapa Bang? 45.000. Naik ojek 40.000. Iya, daripada jalan 2 jam Tapi enggak. lumayan kalau jalan 2 jam bro. Ya, Ke para pendaki yang menuju dari base camp menuju pos 1 ya. ke Gunung Raung seharga 40.000. Lumayan ya daripada jalan selama 2 jam. 2 jam. Bayangin jalan 2 jam panjang ya, mendingan bayar aja 40.000. Menghemat lah karena kok naik ojek sih kita efisiensi waktu sama tenaga lah. Kita start awal itu dari base camp Pak Sunaria ya. Baru start awal dari situ kita baru masuk perkebunan kopi, masuk pos 2 pintu hutan. Ya kan? Iya, ini udah pos 2 nih Iya. ya. Masuk pos 2 pintu hutan. Ya kemarin sampai pos 4 itu yang tadinya kita mau ngejos sampai pos 7. Iya. Kita di jam 5 itu keadaan lagi cuaca udah nggak ini ya. Posisi anak-anak, lihat fisik anak udah mulai nggak stabil dan ditiban krimis juga. Jadi saya memutuskan dah kita ngapain di pos 5. Jadi dengan planning tadinya di pos 7, Oh ya, ini ada break di pos 5. di pos 5. Dari pos 2 break pos 5. Ya. Kurang lebih berapa jam tuh Bang, perjalanan? Kemarin hampir perjalanan kita di pos 1 ya. Hampir di pos 5 itu kita kemarin jam 5 sore. Jam 5 sore dari pendakian Mulai mulai jam 9. jam 9 pagi Iya. sampai pos 5 jam 5 sore. Berapa jam tuh? 5 ada 8 jam Bang ya? 8 jam itu udah ini sama istirahat ya. Sama istirahat, maksi ya. sama isoma, Isoma ya. makan. Itu pendakian santai Bang. Pendakian santai ya. Santai Karena tadinya kan target kita ke pos 7 itu ya kalau dilanjutin lagi sampai pos 7 itu kurang lebih jam 9-an itu. 9 malam. Ya, dari pos 5 dipaksain ya. Cuman kondisi anak udah nggak stabil lah. Cuaca juga, Fisik juga dan kebenaran kan itu bawa bocah 10 tahun jadi kebenaran saya yang mimpin, saya tanggung jawab lah. Oh, iya. Ya kan mereka ya udah melihatnya saya yang itu ya udah yang ambil putusan pos 5 kita ngebuka Break di pos 5. Break Buka di pos tenda. 5, buka tenda. Oh, break buka tenda di pos Yang- 5, lanjut lagi besok pagi. Besok pagi kita pergerakan dari pos 5 ke pos 7 jam 11 malam. Jam 11 malam. Ya, bangun jam 11 malam, pergerakan kita setengah 1. Oh, berarti tadi jam 5 sore, Sore, break iya. sampai jam 11 malam nih. Ya, bangun, Lanjut lagi malam. Iya. Pergerakan malam Karena ya? itu masih panjang Bang Indra. Waduh. Mantap luar biasa ya pergerakan Jam 11 malam itu masih panjang. Saya bergerak jam 11 prepare. Ya. Pergerakan kurang lebih jam 12 lewat ya. Jam 24.00 pergerakan sampai pos 7 itu kurang lebih jam 6 pagi baru sampai pos 7. Dari pos 5 ke pos 7 Jam dari 6 pagi. Jam 6 pagi. Mulai 6 jam. start jam 12 malam. Iya, 6 jam itu. Makan waktu 6 jam. 6 jam. Ajib itu. Ajib ya. Nanjak terus ya. Nanjak tuh. Udah gitu jalur Raung tahu ya, kita jalur Raung punggungan semua Bang Indra. Itu waktu anak-anaknya orang pada tidur. Ini malah nanjak gunung ya, jalan capek-capekan. Itu belum nyampe puncak tuh Bang Indra. Belum sampai puncak. Wah, Jam 6 pagi. luar biasa. Jam 6 pagi di pos 7. Nah, jadi kita sarapan kemarin di pos 7 sarapan. Sarapan udah sekaligus buat amunisi puncak. Dari pos 7 ya. Ya, Dari pos 7 kira kurang lebih berapa pos lagi tuh? pos 7, pos 8, pos 9, 2 jam. 2 pos. 2 pos lagi dari pos Ya. 7, 8, 9. Ya. Pos terakhir pos 9. Pos 9. Mulai start jam Wah, kemarin puasa setengah 7, sampai jam 7 ya? Jam 7. Jam 7. Jadi kita prepare di pos 7 agak sedikit lama sih, karena kita kan sarapan ya. dari pos 7 start lagi ke pos 9. Ya. Makan waktu berapa jam? Hitungan kemarin jam 7, jam 8, 9,
jam 10 sampai pos 9. Jam 10, jam 7, 8, 9, 3 jam. Dari pos 7 menuju pos 9 kurang lebih 3 jam. Ya, wah mantap lah, luar biasa. Wah, itu udah mulai ketinggian tuh ya. Udah mulai ketinggian, udah mulai di 3.000 dah tuh. 3.000, udah mulai summit attack ya. Keren. Nah, kita di pos 9 itu baru dah tuh kita masang body harness tuh, perlengkapan semuanya. Di pos 9 udah Ya, mulai masang body harness di pos 9. Ada briefing sedikit dari gate yang kita dibawa sama dia. Briefing sedikit tentang jalur, balik lagi ya nggak ada yang expert, nggak ada yang apa, kita mengikuti arahan di situ. Arahan yang seorang gate ya. Jadi nggak ada yang merasa oh gue expert nggak usah perlu, nggak ada kayak gitu, karena di gunung itu nggak ada yang hebat Bang Indra. Sama semuanya, waktunya kedinginan juga, saya juga capek ya. Betul. Ini Bang, kita balik lagi tadi kan, selama perjalanan tadi kan dari sore ketemu malam sampai ke pagi lagi, itu ada hal-hal yang luar biasa gitu Bang. Oh, Ada momen kalau enggak itu enggak ketemu apa-apa Bang? ya Jalan malam. momen alhamdulillah saya juga bingung ya. Mungkin ini apa ya, saya buat cerita sedikit ya Bang Indra ya. Boleh, silakan Ya, buat sahabat revisi ya, ini mungkin edisi apa ya, di pos 2 sih ada, itu baru pergerakan jam setengah 3, jam 14.30 Masih sore ya? ya, masih sore. Bang Ajun izin minta sholat ya, Bang Ajun dan sholat di pos 2. di pos 2 nih. Saya istirahat, Bang Ajun buka semangka. Jangan lupa Bang Ajun semangkanya enak sama sambalnya enak. Itu break sholat Ya, duhur. big sholat duhur itu Bang Indra. Jadi di pos 2 itu pada pergerakan jam 14.30 itu Bang Ajun udah sholat. Bang izin sholat, ya udah. Aneh ngadep ke Bang Ajun nih Bang Indra di pos 2. Nah, di situ Bang Ajun dan ada 3 pendaki lagi istirahat juga. Ya kan, di samping Bang Ajun ada pohon gede. Aneh ngadep posisi ke Bang Ajun nih. Ya. Mereka ya teman-teman aneh yang kemarin naik itu nggak tahu, aneh ceritanya pas udah selesai sih. Tiba-tiba sama Bang Ajun sholat, keluar dah tuh, tret. Itu pendaki Bang. Pendaki bawa keril, aneh masih ingat sampai sekarang. Tas keril warnanya hijau stabilo full. Tadi aneh berpikir oh pendaki nih. Ya. Pendaki lewat, tret, dikasih lihat full, aneh tuh dari kepala sampai kaki dikasih lihat. Bang Ajun yang 3 ini nggak lihat nih. Ya. Yang samping Bang Ajun nggak lihat. Bang Ajun lagi fokus sholat, terus selesai sholat aneh nanya, Jun sholat ya? Bang Ajun langsung nyaut, ada jamaah ya? Ya. Udah aneh nggak ngonekin. Udah aneh, oh udah diam, jalan. Pikiran aneh masih berpikir positif. Ya. Oh masih jam 14.30, masa sih udah mati, tapi Siang-siang udah, ini ya? iya masa sih siang-siang begini, ya kan. Udah aneh lihat jalan, coba kejar lah. Udah Jun jalan, jalan. Aneh kejar nih Bang Indra. Ya. Jalur begini nih, aneh duduk sini, dia dari sini nih, dari sini begini. Ketemu tuh jalur. Ya. Aneh kejar pos 3 nggak ada, pos 4 nggak ada, pos 5 nggak ada. Pikiran aneh, oh udah sampai pos 7 kali deh, ya kan. Udah, aneh penasaran, aneh tipe orang dan itu pure yang dikasih lihat aneh doang. Yang dikasih lihat aneh doang, aneh juga Yang lain nggak lihat. nggak Ya? lihat. Pada ada anak-anak yang pada santai, Bang Kentung, ada yang pada santai, pada potong semangka. Ya. Aneh sudut pandang ke Bang Ajun. Pas arah balik, aneh coba tuh jalur dia. Coba penasaran kan begini nih pos Ya. dari sini, begini. Aneh coba ke sini, coba Jun coba lurusin. Pas aneh lurusin, tek, ini pos, ini pohon gede, ini ketutup. Udah, aneh nggak banyak ngomong. Buntu jalur ya. Untuk pikiran aneh, oh udah dah, Al-Fatihah buat sahabat pendaki dah. Mr. X lah. Ya, sekarang yang Al-Fatihah langsung, Ajun juga yang Pak Al-Fatihah udah langsung. Mungkin mau ikut mendaki juga. Ya, mungkin ya kita tahu ya, Ndra, di tempat manapun kita bergerak main gituan, ada lah sahabat-sahabat pendaki kita yang seperti itu. Tapi dia hanya menunjukkan, gua ada loh di sini. Ada ya. Ya, berpikir seperti gua ada loh di sini, dan itu juga ada yang untuk menunjukkan arah balik sih. Sebenarnya ada yang begitu. Menunjukkan arah baliknya. Seperti itu pergerakan pas mau jalan dah itu. Tapi nggak usil ya. Nggak usah lah menunjukkannya, dia hanya menunjukkan aja sih. Dan aneh penasaran masa jam 12, jam 14.30 ada sih, aneh masih siang-siang gitu ya. Iya, aneh Dia- masih penasarannya itu, dia makanya aneh munculin. berpikiran wah, paling pendaki temen kali. Ternyata emang pas dilihat emang bukan jalur dah.
Mantap, agak kaget juga ya, mau diem, agak shock ya. Aneh-aneh santai aja sih, senyum aja. Itu nggak diobrolin ya? Nggak. Pas turun baru ya? Ya, ini nggak ngobrolin itu, cuman udah nggak ini nggak aneh obrolin ke anak-anak sih, cuman ada yang kemarin Raung niatnya jelek, naik ke Raung mau ketemu yang kayak begitu-begitu, akhirnya malamnya tendanya Bang Indra, tenda malam pas kita ke puncak. Kalau pendaki itu ngegedor tenda biasa di samping, ya pintu samping. Bang, minta tolong, ya kan? Kalau di atas jam 7, jam 9, jam 10, jam 11 itu masih pendaki. Oh iya. Ya kan? Iya. Bang, ada orang. Tapi ini di atas jam 12 menuju jam 2 pagi. Yang digedor bukan samping Bang Indra, Apa tuh? atas palanya. Itu Bang Haji sampai dulu. Wah, denger gak? Denger. Aneh udah ngantuk. Udah, Aneh rebah lagi. Bang Ajun ngomong aja. Udah dia tidur. Nah, 2 tenda itu digoyang tuh. Itu bukan diketok lagi ya? Bukan diketok lagi, itu mah bukan dibangunin lagi. Bangun Ini mah digoyang pala. Ini dibangunin. Pala tendanya digoyang-goyang begini. Ngeri juga ya. Ya. Itu kenapa ada yang niat yang nggak bagus? Ada niat yang nggak bagus, mau ngeliat. Wah, emang pengen ngeliat gitu. Mau ngeliat akhirnya ditunjukinnya dia nggak ditunjukin sosok, cuma dikasih lihat begitu aja sih. Iya. Itu mau tampakin cuman. Ya, jadi isengin. ya makanya ya udah kegiatan gunung ya hukumnya ya sekata. Lu punya niat apa ya pasti diunjukin. Oh gitu ya. Asal niatnya baik-baik aja. Ya kita enjoy sebenarnya, baik kalau main ke kayak tempat gunung ketinggian, udah niatnya lurus-lurus saja, jangan yang aneh-aneh. Yang penting yang penting kita doanya selamat aja sampai naik sampai turun ya. Seperti itu. Ya kan itu pergerakan naik itu. Sahabatnya RTC, pendakian waktunya pendakian kadang masuk waktunya sholat itu ibadah luar biasa ya, tidak meninggalkan ibadah. Pendakian spiritualis ya, mantap lah, luar biasa. Lanjut lagi Bang, tadi udah sampai pos 9 ya? Ya. Lanjut lagi pos 9 nih kita nih. Bang Dewa, gimana perjalanan? Ya, kalau buat pos 9 ya dari jam berapa tadi ya? Hampir jam 1 kita isoma di situ ya. Dari Jam 1 pos 9 siang? ya, jam 1 siang. Kita istirahat di situ ya, naik ke pos Puncak Bendera ya. Puncak Bendera sih sebentar sih Indra ya. Dari pos 9 menuju Puncak Bendera. Puncak Bendera sebentar, cuma 10 menit sih. 10 menit. Ya, dari Di Gunung Raung emang ada berapa puncak sih Bang? Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Usuk Tinggi, Puncak Sejati. Di Raung ada 4 puncak ya. Luar biasa. Untuk sahabat RTC, jangan lupa pantengin terus di Road to Camp channel. Jangan lupa like, share, dan komennya. Salam lestari. Bang Dewa, lanjut Siap, lagi. siap, Indra. Untuk estimasi dari Puncak Bendera, lanjut lagi ke puncak Ya. selanjutnya tuh Bang. Ya, Berapa lama? dari Puncak Bendera kemarin kita pergerakan siang ya, pergerakan siang Bang Indra, jam 12-an lah. Jam 12-an. Ya, jam 12-an kita ngelewatin jalur ya, jalur namanya jalur Shiraton Mustaqim 1, dan terus jalur Shiraton Mustaqim 2 sampai Puncak 17, masuk lagi jalur Putus Tusuk Gigi, masuk lagi Patan. Tuh Bang. Puncak Bendera ya. Iya. Kurang lebih kita nyampe di Puncak Sejati itu kemarin kita pergerakan itu jam 10 sampai jam 3. Tadi lewatin jalurnya ngeri juga ya namanya. Jalur Shiraton Mustaqim sampai dua kali tuh. dua kali ya. Yang pertama agak pendek enggak? Ya. Ya kan, Shiraton Mustaqim yang pertama agak pendek, yang kedua agak panjang sih. Ya nggak tahu itu siapa yang namain, tapi emang real dan valid ya, kanan kirinya jurang Bang Indra. Tipis jalur. Tipis ya, udah gitu jalurnya emang rebah begini, rebah langsung bawah. Makanya itu harus pakai
perlengkapan Ya. climbing gitu ya, Camping safety ya, gitu karena kan ya. kita ada yang Ada gate-nya ya. ada gate-nya, ya kita emang pure alat itu ya berguna di jalur itu. Jadi ya yang gua bilang tadi, Raung itu gunung tersebut Pulau Jawa ya sepakat kita. Iya, wajib pakai alat itu ya. Wajib pakai alat Perlengkapan itu. ya. Standar bodi ya, keamanan ya, wajib alat itu. Ini suasana maksudnya pas udah keadaan Bang Dewa di puncak sejati Puncak ya? sejati jam 3-an ya. Jam 3. Ya. Itu gimana Bang puncak sejati? Puncak sejati alhamdulillah kita dikasih view bagus ya, view bagus walaupun kadang berkabut, dan yang lebih ekstrimnya kita dari jam 3 itu pas turun itu dikasih hujan dan badai adalah sahabat. Hujan badai ada sahabat, Iya. orang pendaki ya. Hujan dan badai adalah sahabat. Kita dikasih hujan dan badai. Emang untuk puncak sejati itu nggak, kalau cuaca nggak bagus emang nggak bisa Bang lewat situ? Enggak, kalau ke puncak sejati itu kita nggak ada aturan mau muncak jam berapa, tapi setidaknya kalau misalkan udah Cuaca. jam 2, jam 3 itu udah pasti hujan. Jam 2 siang ya, ya kemarin saya bilang hujan dan badai dengan sahabat, ya jam 3 pas turun itu kita dikasih hujan. Hujan itu lebih ekstrim, kita balik lagi lewat jalur situ yang dimana kita, ya saya sih sama gate-nya disuruh bang istirahat tuh karena emang jalur ketutup. Jalur Siratul Mustaqim gua ketutup sama hujan sama kabut. Berarti nggak disaranin kalau terlalu siang ya, Ya, menuju puncak sejati itu ya. benar, nggak disaranin juga terlalu siang karena takutnya mencegah hal-hal seperti itu nggak bang Indra. Cuaca hujan, Betul. kabut, gelap nggak kelihatan di jalur ya. Karena emang benar ngeri lah, kita ngeliat jalur aja Raung ngeri, apalagi kalau tiba hujan dan badai. Ternyata kita kemarin dikasih kayak gitu, tapi balik lagi kita Bismillah, kita punya Allah ya, berdoa di jalur dia dikasih keselamatan. Karena boleh jujur saya mau ponakan saya juga baru 10 tahun, karena orang tuanya udah pasti mandatnya ke saya. Bocah ya. Iya, dan orang tua yang ikut itu, anak-anak yang ikut pasti ke saya kalau kubur ya. Makanya saya juga jagain ya pendakian, benar-benar ngejagain 7 orang. 6 6 orang, ngejagain 6 orang, saya 7. Dan Alhamdulillah si semuanya ya muncak. alhamdulillah semua muncak, dan si gate-nya itu ya terima kasih juga karena dia nggak terlalu capek ngejaga, karena saya nggak bisa nge-backup dia secara tidak langsung. Oh, saling backup gitu Ya. ya buat guide-nya. Nah, alhamdulillah semuanya udah pada puncak sejati. Itu udah terakhir puncak sejati Bang. Ya, dari puncak sejati, dan kita dari puncak sejati itu jam 3-an. Jam 3-an kita jam 3 itu udah di Banjar, 2 jam perjalanan kurang lebih ya. Kurang lebih dan kita jam 6 itu ada di pos 7. Itu arah pulang, arah balik ya. balik. Nah, arah balik pasti lebih cepet ya. Ya, jam 6 itu kita ada di pos 7. Habis maghrib dah kita. Nenda terakhir di pos berapa sih Bang? 5. Tenda tuh di pos 5 ya. Ya, berarti kan kita ada spare. Ini lagi ya tuh. Ya, dari pos kita ngomongin arah balik dari pos 7 itu kita jam 6 maghrib habis selesai maghrib. Maghrib pos 7. Ya, pos 7 kita sampai pos 5 itu kurang lebih jam 9, setengah 10. Setengah 10 di pos 5. Ya, pos 5. Itu udah santai lah, Udah santai. Itu Ya. nginep lagi Bang, nginep. Ya, nginep lagi kita di situ. Ya, nginep lagi di situ dan Makan masak, tidur. istirahat. Dan yang tadi saya bilang ada salah satu pendaki yang niatnya mau kayak gitu, akhirnya malamnya dikasih lihat Bang Indra. Nah, ngeri juga ya niatnya aja udah nggak. Ya, saya juga baru tahu, makanya saya marah juga. Lu kesini datangnya mau ngapain? Kalau niatnya begitu, saya benar yang saya bilang. Kalau pendaki jam 11, jam 9, jam 10 itu ngetoknya samping. Kalau udah di atas jam 12, sampai jam 2, jam 3 itu atas pala, bukan ya, pendaki. goyangin. Digoyangin begitu Bang Indra. Itu lanjut break dari pos 5 besok pagi. Ya, besok pagi kita bergerak jam 8. Jam 8. Jam 8 pagi, dan saya masih penasaran tuh Bang Indra, Iya. sama yang di pos 2 tuh. Sesuai tadi. Iya, saya penasaran, coba ntar saya turun lewat situ. Benar, akhirnya jam 8 kita bergerak sampai pos Pasunaria itu jam 3 sore. Jam 8 ya, dari pos 5 ke pos Pasunaria itu, pos 1 itu jam 3 sore. Dan saya penasaran di pos 2. Akhirnya teka-teki saya ya kejawab. Ya. Tapi saya nggak cerita sama anak-anak, cuma oh ya udah makasih saya kirimin Al-Fatihah. Ternyata ya itu sahabat-sahabat kita yang ya ini menurut saya sih, kacamata saya ya, kalau misalkan ada salah-salah dalam ucapan ya dimohon maaf. Kalau misalkan itu emang benar kayak pendaki ya saya mohon maaf, tapi kalau misalkan itu emang pendaki yang hilang ya
saya sih secara tidak langsung pas di tempat saya mengingat Al-Fatihah buat dia. Seperti itu Bang Indra. Mantap nih Bang Dewa ya. Untuk ceritanya tentang Raung, Gunung Raung, wah luar biasa banget. Bermanfaat buat sahabat RTC, bisa berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Nih Bang Dewo, Iya. untuk kita berbagi edukasi, ilmu bermanfaat, dan sekaligus kita kasih apa poin-poinnya untuk sahabat RTC yang mau mendaki Raung nih, Oh ya. mulai dari perjalanannya, akomodasinya, simaksinya, dari dietnya, dari perjalanannya, bisa Ya. dikasih infoin lagi buat sahabat RTC nih Bang Ya. Dewo nih. Buat sahabat RTC yang berminat untuk Raung ya, Gunung Tersebut Pulau Jawa ya. Untuk biaya kemarin kita ya ikut semuanya enggak per orang itu hampir 1,6 Untuk per orangnya ya, 1,6 itu udah ikut tiket, terus biaya tiket PP semua Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, Surabaya Kalibaru, Kalibaru Jakarta, Kalibaru Surabaya, ojek semuanya sama jet ya. berarti udah bersih semuanya. Bersih. Total pengeluaran untuk pendakian Gunung Raung 1,6. Ya, 1,6. 1,6. Ini untuk sahabat RTC yang mau mendaki Gunung Raung, budgetnya jangan lupa nih, udah ada nih info kurang lebihnya per orang 1,6, 1.600.000 rupiah. Mulai dari Jakarta, dari transport kereta menuju dari Senen menuju Surabaya, dari stasiun Surabaya menuju Kalibaru, dari Kalibaru naik ojek Bang, Ya, menuju naik ojek. base camp. Dari base camp lanjut lagi Naik ojek lagi, ojek lagi ya, ojek lagi ke pos Pasinaria. simaksi ya, kurang lebih simaksi tadi 20.000-an Bang ya. Untuk guide 400.000 rupiah per orang ya. Untuk akomodasi stasiun kereta kurang lebih berapa Bang tiket? Tiket yang relatif sih, tiket ada yang Jakarta- dari Jakarta Surabaya ada yang 165 ya. Pokoknya udah budget keseluruhan untuk mendaki Raung kurang lebih budgetnya 1.600.000 per orang. Ini info langsung dari Bang Dewo yang belum lama ini mendaki Gunung Raung, jadi masih hangat lah ya infonya. Nah ini Bang Dewo, kira-kira saran atau edukasi untuk para pendaki pemula nih Bang, Ya. kira-kira apa yang harus disiapkan dari manajemen perjalanannya, dari peralatannya, logistiknya nih Bang ya. Tuh gimana tuh Bang? Ya, buat buat pendaki pemula ataupun siapa di sini saya tidak menggurui atau gimana. Saya belajar, kamu belajar, kita sama-sama berlatih. Langsung belajar lah ya, saling berbagi. Saling berbagi. Jadi nggak ada yang isu atau gimana. Ya banyak ya untuk pendaki-pendaki pemula yang ingin berkegiatan luar ruang untuk menaiki gunung ketinggian ya. Yang pertama ya faktor penting dengan siapa Anda berkegiatan itu penting Bang Indra ya. Dengan siapa? Anda berkegiatan itu Kegiatan. ya itu faktor penting untuk Anda untuk berkegiatan di luar ruang dan menuju apa namanya kelancaran dalam sebuah jalur ya. Dengan Partner lah, ya, partner perjalanan ya. partner perjalanan Anda itu penting ya kan, biar kita nggak pasti kalau pendaki pemula itu pasti kan targetnya puncak Bang Indra. Itu udah umum dan itu Ya, bukan puncak rahasia ya. lagi iya ya kan, umum itu ya kan. Dengan siapa Anda berkegiatan itu penting ya, partner ya. Yang kedua adalah ya manajemen perjalanan, manajemen peralatan, logistik itu harus paten ya kan. Harus disiapin ya. Harus disiapin fisik juga, Fisik. mental ya kan. PMA-nya positif, mental attitude itu harus dijaga untuk setiap pendaki maupun pemula maupun yang expert atau yang gimana, positif ya kan, harus dijaga karena itu faktor penting untuk kita melakukan kegiatan luar ruang Motor ya. ya. Itu mau di gunung tinggian maupun gunung yang biasa aja yang Ya. gunung semua mau tinggi mau pendek sama Bang. Sama, benar, sama. Positif, mental, attitude itu harus dijaga.
positif, kita berpikiran positif dimanapun Anda berada, mental kita siap, ditiban hujan badai siap, attitude kita dijaga, mau yang expert mau yang pemula sama aja. 3 poin ini penting Bang Indra ya, apalagi yang buat yang pemula ya. Kita ketika 3 ini dijaga ya, PMA ini dijaga ya, minimal resiko itu kecelakaan atau apa ya, banyak hal-hal ya, meminimalisir kecelakaan di jalur seperti itu Bang Indra. Sahabat RTC itu ya, ini sebuah info yang sangat berharga banget nih, penting yang disampaikan Bang Dewo. Terus lagi Bang? Ya banyak ya kita mencegah lah yang tadi saya bilang itu. Poin itu benar-benar buat dasar kita, berkegiatan luar ruang ya. Supaya apa? Supaya khususnya pendaki pemula itu enjoy melakukan kegiatan luar ruang dan akan berkontinu, berkesinambungan terus, bukan hanya sekedar naik gunung, setelah naik gunung puncak pasang di IG atau di mana itu sudahan, capek. Ya kan, capek. Jadi yang tadi saya bilang, partner dalam berkegiatan itu penting, karena ada sedikit kejadian dia ngebawa pendaki pemula naik sama orang yang mohon maaf ya mungkin salah dari segalanya, manajemen perjalanannya salah, manajemen alatnya juga salah, yang ada kapok Bang Indra. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Salah teman, salah partner. Kan jatuhnya ya gua udah mau nyobain naik gunung, karena mungkin di eranya kita tuh peminat penggiat luar dikit, tapi sekarang kan lagi eksis-eksisan nih, rame-ramenya ya. Mudah-mudahan buat pendaki pemula jangan sampai inilah salah milih teman lah. Oke, untuk sahabat RTC jangan lupa like, komen, share juga. Kembali lagi kita di Road to Camp Channel. Salam lestari. Halo sahabat RTC, tadi kita sudah ngobrol banyak bersama narsum Bang Dewo tentang dari pendakian mulai edukasi perjalanan ya, manajemen logistik, semuanya udah dikupas tuntas sama Bang Dewo dari edukasinya. Untuk sahabat RTC ada apa maksudnya Bang Dewo? Ya, info saran buat para sahabat RTC ini yang di rumah. Oke, buat sahabat RTC Channel, saya menyarankan atau saya ngasih edukasi ini ambil yang baiknya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari ucapan atau yang kurang ya. Intinya di sini saya mengedukasi, saya berarti, kamu berarti, kita sama-sama belajar. Mantap, luar biasa ya Bang Dewo ya. Untuk tegasnya lagi, pendaki ya yang awal gimana Bang? Pemula ya, buat pendaki yang pemula, Bang. Jangan lupa 2 hal yang harus dihindari. PMA, positif mental attitude, harus dijaga. Dengan siapa Anda berkegiatan itu sangat faktor penting untuk sebuah kegiatan luar ruang. Mantap. Sahabat RTC, nanti kita akan kembali lagi di Road to Camp Channel dengan episode berikutnya. Salam lestari.